bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, hidup yang abadi adalah di akhirat. Untuk apa kita isi dunia ini dengan hanya cuma sebagai panggung sandiwara dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati, kembali lagi nih di podcast Sempati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Syifa Melidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, hari ini kita udah kedatangan pihak berwajib. Mau ngapain ibunya di sini? Nah, nggak bakal nangkap orang hari ini ya Bu. Ya, tidak. Dan mungkin dari teman-teman ada juga yang ketemu sama ibu ya, kalau di jalan atau di mana gitu. Dan mungkin ada juga yang belum kenal sama ibu. Boleh ibu kenalan dulu? Boleh. Nah, saatnya untuk ibu memperkenalkan diri ya. Dimana nama ibu ya. Sekarang ibu adalah Kompol Hajah Rita Suryanti Sarjana Hukum Kapolsek Kota Bukit Tinggi. Cukup dipanggil dengan Ibu Rita. Ya. Nah, itu. Ibu sebagai Kapolsek ya, Kapolsek Kota Bukit Tinggi. Berarti boleh manggilnya Ibu Rita aja. Oh, Rita aja, Bu Rita aja. Ibu Rita nggak apa-apa? Iya, nggak boleh. Oke, siap Bu. Nah, karena hari ini kalau itu siapa mau tanya, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya Bu? Iya, masih puasa, insya Allah. Nah, kan tadi siapa tahu kalau Ibu itu memberi materi ya Bu? Iya. Nah, karena ada pesantren Ramadan di SMA 4 dan Ibu salah satu pemberi materinya ya Bu. Iya. Dan kalau nggak salah itu tentang kenakalan remaja. Iya, benar sekali. Nah, mungkin dari teman-teman sahabat Sempati juga ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu tentang kenakalan remaja ini Bu. Kalau boleh tahu apa sih itu kenakalan remaja? Iya. Nah, pertama Ibu mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Simpati ya. Sempati. SMA 4 ya. Iya. Nah, itu luar biasa ini. Momen-momen yang paling tepat ini digunakan untuk kita berbagi walaupun dalam keadaan puasa, tapi Ibu melihat para pelajarnya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya, tadi Ibu menyampaikan diantaranya itu adalah kenakalan para remaja. Apa saja kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini? Ya, tentu yang pertama adalah di mana sekarang banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar kita, para remaja kita. Nah, di mana mereka tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, kemudian juga plat nomor tidak dipasang, dan juga ada kendaraan yang racing. Nah, yang berbahaya ini kendaraan yang racing ini pasti saja mengganggu kan, apalagi saat bulan puasa orang banyak sholat tarawih, bunyi kendaraan yang luar biasa itu pasti mengganggu. Nah, tentu itu Ibu sampaikan kepada para remaja kita, terutama para pelajar kita, mereka harus melengkapi persyaratan sebagai pengendara. Ya, harus ada SIM, STNK, helm pengaman, dan tidak boleh lebih muatan. Kadang-kala juga dari anak-anak kita ini mungkin terpengaruh teman, mereka kebut-kebutan dan ugal-ugalan di jalan. Nah, ketika ugal-ugalan ini pasti berdampak loh. Apalagi nanti tidak terkendali maka terjadi kecelakaan. Ya, rugi siapa? Pasti dong anak-anak kita, pasti pelajar ya, teman-temannya ya, kan seperti itu. Kemudian yang kedua juga yaitu terkait dengan banyaknya tawuran atau kekerasan yang dilakukan oleh para remaja kita. Kita bisa melihat mungkin di sini bolehlah masih kita daerah Minang ada bisa disarak-sarak bisa dikit mereka masih menjaga norma-norma yang berlaku dengan masyarakat. Tapi di bagian daerah timur seperti Metro itu banyak sekali pelaku tawuran yang dilakukan oleh para remaja kita, khususnya anak-anak yang masih duduk di SMA, SMP gitu ya. Jadi inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka ada mungkin tersulut suatu permasalahan antar sekolah, jangan lakukan solidaritas untuk melakukan perlawanan atau melakukan permusuhan. Mari kita jadikan solusinya secara bersama, duduk bersama. Tidak ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Tapi jangan dengan bawa golok, bawa nanti samurai, bawa batu, lemparin, itu nggak bagus kan? Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Apalagi melakukan perusakan terhadap sekolahnya, kan seperti itu. Nah, kemudian juga kita melihat adanya pergaulan bebas daripada anak-anak kita pada saat ini, di mana anak-anak kita ini juga kadang-kadang pengaruh media. Nah, ini media ini
ibaratnya handphone sekarang itu udah genggaman mereka, menggenggam dunia mereka. Mereka bisa melihat apa saja di sana. Nah, teknologi kita tidak boleh tinggalkan, tapi kita harus filter, harus saring. Nah, kadang-kadang media yang seperti itu digunakan oleh anak-anak kita, generasi kita, pelajar kita untuk apa? Untuk salah menggunakan, kayak yang tidak seharusnya mereka download, mereka download. Belum masanya lagi untuk menonton hal-hal yang negatif, dia tonton. Nah, kadang-kadang para remaja kita ini juga berkenalan melalui seperti melalui media Facebook, Twitter, kemudian juga Instagram, WA. Nah, hal ini banyak sekali memakan korban. Misalnya saja contohnya Facebook, ya kan? Di Facebook itu kan biasanya profil ditampilkan kan yang bagus-bagusnya, cantik-cantik. Nah, nanti yang cowok melihat ceweknya cantik-cantik, ya udah ternyata di dalamnya udah janda. Nah, kan seperti itu. Itu juga yang cowoknya melihat fotonya cantik sekali, benar katanya cowok ini cewek nih, dipasang fotonya cewek cantik. Mereka berkenalan, cerita, udah serius sekali ceritanya, bahkan dibawakan ke dunia nyata. Oh, ternyata dia adalah sopir angkot. Nah, karena sudah tertanam melalui dia maya, sekarang akan betul kasih sayangnya apa, dijadikan istri kedua. Nah, itu terjadi pada karangan remaja kita. Nah, kadang-kala juga mereka itu karena pergaulan bebas tadi, dampak dari sebuah media yang mereka tonton, sehingga mereka ingin melakukan apa yang mereka tonton. Nah, mereka tidak peduli tempat kadang-kala. Nah, kadang-kadang di mana yang bisa aman? Oh, di rumah. Orang tua tidak ada di rumah. Jadi orang tuanya sibuk bekerja segala macam. Mereka lakukan di sana melalui mereka tonton, melakukan apa yang mereka tonton. Nah, ini akhirnya apa, yang korbankan diri sendiri. Nah, padahal remaja ini merupakan harapan kita, generasi kita sebenarnya, seperti itu. Kemudian juga ya udah seperti masalah narkoba. Narkoba ini kita tidak bisa berbicara narkoba, narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Itu tidak bisa dihilangkan dari dunia kesehatan, karena dunia kesehatan membutuhkan. Nah, tetapi yang kita tidak lanjuti, yang tidak lakukan adalah penyalahgunaan. Nah, narkoba ini, kalau narkoba ini contoh saja, rokok itu sudah bahagian dari narkoba loh. Rokok itu zat aditif yang lainnya. Coba lihat, kalau sekali orang sudah merokok, dia akan canduan terus. Nah, katanya apa? Inspirasinya terpancing di situ. Itu tidak sama sekali. Nah, gitu. Ketika mereka sudah kecanduan, dia salah memilih teman, dia terjerumus itu. Ya, kalau narkoba itu pertama coba-coba, dikasih. Oh, kalau udah tergantung kan beli. Nah, kalau sudah kecanduan, nggak punya uang lagi, mereka melakukan pencurian. Dan mereka juga tidak ada lagi terkendali pada dirinya. Mereka pun juga di tempat umum kadang-kadang nggak ada malu lagi. Nah, seperti itu kalau seorang sudah kecanduan. Jadi banyak modus-modus yang dilakukan pada saat ini untuk menghancurkan generasi kita. Generasi kita tidak lagi dihancurkan dengan senjata, tapi generasi kita dihancurkan dengan apa? Dengan hal-hal yang akan merusak mental mereka. Seperti itu. Nah, jadi Ibu berharap kepada generasi penerus ini, mereka yang akan memimpin negeri ini nanti 10 tahun yang akan datang. Ya, jadilah generasi yang betul-betul bisa untuk memajukan negara kita, bangsa kita gitu ya. Karena apa? Di tangan mereka lah nanti mau dibawa kemana negeri kita ini. Kira-kira seperti itu. Waduh. Jadi itu beberapa mungkin materi yang Ibu sampaikan tadi ya, kesimpulannya ya. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan gitu ya, ada mungkin dari teman-teman Civa yang suka bawa motor gitu ya. Kami belum punya SIM. Kira-kira apakah sesulit itu mengurus SIM, Ibu? Kan kadang ada ya, Pani mau urus SIM payah gitu. Bayar ini itu. Jadi nggak ada kami mengurus SIM karena kesulitan gitu kan, Bu. Apakah sesulit itu? Tidak, sebetulnya tidak sesulit itu. Cuma di dalam pikiran seseorang itu sudah tergambar, dia saja yang mengatakan sulit, tapi mereka belum mencoba, belum melalui. Gitu. Dimana di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah diatur, ya, itu tentang angkutan jalan, transportasi dan angkutan jalan. Nah, ketika seorang pengendara
mereka itu belum memiliki SIM, maka mereka dikenakan pasal 285. Ya. 285 itu di dalam undang-undang tersebut mereka diberikan sanksi. Nah, masalah SIM tadi, mereka di dalam undang-undang itu juga dinyatakan usia 17 tahun mereka sudah wajib memiliki SIM. Artinya di usia 17 itu sudah dikatakan dewasa, mereka paham gitu ya. Nah, jadi kalau untuk proses pengurusan SIM itu tidak sulit. Yang penting dia sudah punya KTP. Ya, datang ke tempat di mana Satlantas sebagai tempat pelayanan SIM, mereka nanti harus ada psikologinya juga, ada kesehatannya. Itu memang dibutuhkan. Dan kemudian kartu bayar-bayar itu memang ada ketentuannya, PNBP-nya itu harus ada gitu ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi, kalau seandainya 500.000 aja biaya SIM, mahal apa murah? Kalau saku anak sekolahan ya mahal lah ya. Kalau misalnya untuk orang yang udah pekerja lumayan murah sih Bu. Bukan, mau anak sekolah mau apa, kan orang tua nanti yang membayar itu gitu ya kan. Nah, coba sekarang Syifa perhitungkan, satu SIM itu kalau kita itu kan nanti ada NPWP-nya, ada nanti untuk kesehatannya, ada untuk psikologinya ya. Nah, itu kita ambil aja lah 500 total semuanya. Itu kadang-kadang sebagai masyarakat mengatakan itu besar. Sebetulnya coba memakai sepeda motor setiap hari kan? Iya. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Iya. Nah, 365 hari 1 tahun. Berlaku SIM 5 tahun. Artinya 1.800 hari. 500.000 dibagi 1.800 kira-kira berapa ya? Yang tekan. Coba. Itu untuk siapa? Untuk keselamatan kita. Nah, ini yang masih belum dipahami oleh masyarakat kita, makna daripada SIM itu. Jadi SIM itu berlakunya 5 tahun gitu loh. Iya, benar-benar. Ya. Jadi kita nggak rugi ya sebenarnya, Bu. Nggak rugi. Karena itu ketika kita tidak memiliki SIM, terjadi kecelakaan lalu lintas, maka posisi kita adalah sebagai tersangka. Kita tidak akan mendapatkan asuransi nantinya. Oh, jadi itu salah satu guna SIM ya, Bu? SIM itu menyatakan kita boleh memiliki sepeda motor, boleh untuk membawa sepeda motor gitu. Benar. Nah, kalau untuk berikutnya tentang kenakalan remaja yang lainnya, Bu. Kalau misalnya Syifa punya teman nih, dia melakukan kenakalan remaja, boleh dikata pergaulan bebas gitu. Kira-kira Syifa sebagai temannya apa yang bisa Syifa lakukan, Bu? Karena kalau anak-anak zaman sekarang ya, kayak kalau dinasihati, apa sih nasihatin mau siapa aja gitu, suka gitu kan, Bu. Kira-kira sebagai temannya apa yang harus Syifa lakukan? Ya, pertama tentu kita teman yang baik itu adalah teman yang akan tidak menjerumuskan kita. Cari teman yang baik pasti yang menyelamatkan kita. Ketika ada teman kita yang dalam keadaan seperti yang Syifa sampaikan tadi, itu kita harus berperan mengajak dia. Bawalah dia ke agama, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang abadi adalah di akhirat. Untuk apa kita isi dunia ini dengan hanya cuma sebagai panggung sandiwara, dengan hal-hal yang sifatnya tidak ada bermanfaat. Nah, untuk itu diajak mereka kepada arah yang seperti itu, sehingga dengan mudah-mudahan melalui agama dan menjelaskan kepada yang bersangkutan, dia akan menyadari bahwa yang dia lakukan itu hanya merusak dirinya sendiri gitu, dan merugikan. Siapa yang rugi? Pasti saya, diri sendiri dan orang tua maupun keluarga. Kasihan kan? Iya. Nah, itu. Benar-benar. Sebenarnya balik ke orangnya juga ya, Bu. Jika dia dekat sama Tuhan, ya insya Allah jalannya gampang. Nah, kalau dipikir-pikir ya, apa ya, Bu, yang mau Syifa tanyain lagi sama Ibu ya? Pas banget Ibu ada di sini ya. Silakan tanyakan sama Ibu. Gini ya, Bu. Syifa pernah jalan di motor kan, Bu. Pernah kena tilang sama bapak polisi gitu kan, yang bawa motor gitu ya, Bu. Padahal kan Syifa lengkap semuanya gitu ya, Bu. Kalau misalnya amit-amit nih, Bu, kalau ketinggalan nih SIM, apakah boleh dijemput SIM-nya pulang? Ya. Sebetulnya kalau berbicara ketika mengendarai sepeda motor itu, saya tinggalkan SIM, jemput dulu SIM. Makanya sebelum dilengkapi itu kita persiapkan semuanya. Harus dilengkapi. Karena sudah aturan di jalan tuh, dan undang-undang tidak ada mengatakan kamu jemput dulu SIM-nya, tidak ada. Apabila petugas melakukan
pemeriksaan terhadap seseorang di jalan raya, dia tidak memiliki SIM, ya tidak memiliki SIM, kecuali itu tinggal toleransi. Toleransi lagi. Tapi dalam undang-undang tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan mereka ambil SIM dulu baru dapat negara. Tinggal toleransi lagi. Makanya ketika kita sudah mengendarai sepeda motor, kita sudah harus mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan sebelum saya berjalan supaya aman di dalam perjalanan dan saya selamat pada sampai tujuan. Seperti kira-kira apa? Iya Bu. Dan mungkin kalau di teman-teman sahabat simpati juga banyak juga yang mau ditanyakan ya Bu. Mungkin bisa di komen. Kalau Ibu punya IG, punya Instagram, kan bisa ditanya sama ibunya ya. Iya, silakan aja. Iya, Ibu tetap Ibu Rita nama IG-nya. Ya, kalau misalnya kalau penasaran kan, banyak nih yang belum ditanyain nih, langsung aja ke ibunya ya. Karena untuk semua itu nggak mungkin kita bawa ke sini juga ya, Bu. Permasalahan orang beda-beda juga ya, Bu. Dan pokoknya Ibu welcome. Silakan juga nanti kalau mau WA Ibu juga nomor telepon tersebar. Sehingga silakan. Tapi satu cuma pesan Ibu, ketika kena tilang jangan telepon Ibu. Ibu nggak bisa juga nolongin ya, Bu. Harus sesuai undang-undang. Harus sesuai undang-undang juga ya, Bu. Dan ya mungkin untuk sahabat simpati juga harus berhati-hati juga ke depannya ya, Bu. Karena itu untuk kebaikan kita juga. Nggak mungkin polisi itu nilang karena keinginan senang-senang aja. Enggak, kan untuk kita juga nantinya ya, Bu. Dan pastinya untuk sahabat simpati jangan lupa untuk lebih menaati peraturan dan menjauhi, bagi remaja juga menjauhi yang namanya kenakalan remaja. Karena kita kaum remaja yang pastinya berguna untuk bangsa nantinya ya, Bu. Betul. Dan kira-kira kalau dilihat waktunya udah lumayan lama juga kita yang ngobrol-ngobrol ya, Bu. Dan terima kasih ya, Bu, udah mau diundang di sini juga ngisi materi tadi di pesantren Ramadan. Boleh mungkin kesimpulan aja ya. Boleh. Ya, Ibu sampaikan kepada semua generasi Ibu, generasi remaja, selalulah tingkatkan kewaspadaannya ya, jangan mudah terpancing. Kemudian juga perhatikanlah jika mengendarai sepeda motor, lengkapilah persyaratannya. Kemudian kenakalan remaja, berhati-hati juga, jangan sampai nanti dalam dunia media itu paling gampang untuk membuat orang membuat orang jatuh. Jadi ajaklah temannya semua untuk arah yang lebih baik. Karena jadilah teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang selalu melindungi kita dan tidak pernah mengajak kepada keburukan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau boleh nomor HP Ibu Bisbar ya. 0813 63 94 1964. Oke. Dicatat teman-teman sahabat simpati kalau mau nanya-nanya sama ibunya ya. Insyaallah ya, Bu, semoga teman-teman di luar sana bisa menjaga diri lebih baik, dan semoga perbincangan kita hari ini itu bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan juga terima kasih untuk sahabat simpati yang udah menonton video kita hari ini, dan jangan lupa untuk menonton video kita yang akan banyak pastinya yang bakal keluar. Dan jangan lupa untuk like, apalagi Bu, comment and subscribe. Assalamualaikum, dadah.